happy. Kenapa? Meskipun uang saya hilang 90%, yang sisa 10% ini saya masih kaya loh. Oke, kembali lagi kita ke segmen kedua nih ya. Jadi tadi kan kebetulan Pak Keng Hong dan Pak Ya sudah banyak sharing nih mengenai pengalaman, investment, filosofi. Nah ini mungkin kita mau coba relate ke ke era sekarang atau ke generasi-generasi muda yang ada saat ini. Kalau kita tahu kan rasanya udah semakin melek investasi nih gitu, banyak publik dan generasi muda kita. Kalau kita lihat juga di pasar modal sendiri kan jumlah investor tumbuhnya cukup tinggi tuh Pak. 5 tahun terakhir mungkin investor lokal kita jumlahnya hampir 700% bertumbuhnya selama 5 tahun ini, dan porsi usia juga yang masuk nih juga cenderung lebih muda nih. Katanya sih milenial sampai hampir 80% dari jumlah investor baru yang masuk nih. Gitu. Jadi mungkin kalau pertama ke Pak Keng Hong nih Pak, gitu kan. Kan investment style ada macam-macam nih. Kalau Pak Keng Hong kan mungkin value gitu Pak ya, yang fokusnya gitu ya. Cuman ada beberapa terutama yang muda-muda bilang, wah value investing ini udah sulit nih Pak diaplikasikan di kondisi pasar saat ini nih. Gitu. Jadi menurut Pak Keng Hong kalau bisa di-share gimana tuh Pak? Itu kan kata orang sulit, tapi buat saya ya tetap masih jalan sampai sekarang seperti itu. Biasanya yang ngomong begitu yang nggak punya saham, yang kan andai kata punya pun sahamnya cuma sedikit. Ya. Tapi orang yang sahamnya banyak nggak ngomong seperti itu ya. Tetap dia value investing tetap masih berjalan ya. Beli Mercy harga Avanza ya, menunggu sampai dia balik ke Mercy lagi. Saya rasa value investing itu tetap masih berjalan. Kalau dia mengatakan tidak berjalan ya biasanya yang ngomong sahamnya cuma sedikit atau nggak punya saham gitu Pak. Tapi kalau di market level sekarang mungkin kalau lagi market di level 6.700 lebih sedikit gitu Pak yang bisa diinvest gitu Pak ya. Ya tentu saja peluang itu selalu ada, opportunity pasti ada. Meskipun indeks kita di 6.700 tetap ada saham yang bagus dan murah masih ada, cuman mungkin tidak banyak. Tidak sebanyak ketika IHSG kita di 4.000. Tetap opportunity masih ada ya. Mungkin berikutnya mungkin ke Pak Yos nih Pak. Ini kalau kita ngelihat di negara-negara maju gitu ya, ini kan juga salah satu alternatif investasi generasi muda misalnya kan juga ke ETF gitu Pak ya. Market itu efisien gitu ya, jadi daripada repot-repot kita beli reksadana atau investasi sendiri, udah beli ETF aja gitu. Jadi apa gitu Pak? Saran buat generasi muda nih beli ETF aja karena ya nggak repot gitu kira-kira. Ya, jadi memang ETF ini harus diakui secara popularitas ya. Sejak tahun 90-an ini luar biasa gitu. Karena banyak yang percaya bahwa, dan memang kenyataannya ternyata memang begitu ya, bahwa banyak sekali fund manager yang ternyata underperform. Nah, yang namanya istilah market ini efisien atau yang kita bilang efficient market hypothesis, itu mengatakan bahwa sangat sulit untuk seorang investor bisa secara konsisten outperform the market dalam jangka panjang, ya kan. Dengan kata lain, karena dibilang di teori itu dibilang bahwa semua informasi yang available di pasar sudah terrefleksi di harga saham itu sendiri, sehingga saham itu hanya akan bergerak atas dasar informasi yang baru lagi gitu loh. Karena itu tidak ada istilah saham yang namanya masih undervalued atau overvalued. Kan gitu ceritanya yang namanya efficient market hypothesis. Ya kan? Nah sampai sekarang ini perdebatan gak selesai-selesai gitu loh yang namanya efficient market hypothesis ini bisa dibuktikan apa enggak. Sulit sekali untuk dibuktikan. Cuma yang saya mau bilang adalah begini. Mungkin benar bahwa semakin lama market itu semakin efisien.
Tapi pengalaman kita mengatakan bahwa realitanya di pasar itu yang menggerakkan harga saham itu bukan hanya teori fundamentalnya, bukan hanya informasi yang ada di pasar, ya kan? Tapi sering sekali market itu bergerak karena faktor psikologis, faktor emosi, ya kan? Seperti yang saya bilang tadi, market itu selalu overshoot kita bilang, lagi turun overshoot, lagi naik juga overshoot, ya kan? Nah itulah di mana terjadi yang namanya opportunity atau peluang investasi yang luar biasa. Sering sekali terjadinya begitu. Jadi kalau dibilang bahwa pasar itu sudah efisien, kita tidak bisa outperform, ya coba dilihat ada Pak Keng Hong, ada saya gitu loh di sini, ya kan, ada yang namanya Warren Buffett gitu ya kan, yang ternyata bisa kok outperform, ya kan. Tinggal masalahnya bagaimana cara kita memanfaatkan peluang yang ada. Peluang itu selalu ada di pasar. Apakah mau indeks di 2.000, di 4.000, di 6.000, di 8.000, selalu ada peluang, ya kan. Kita harus sabar nunggu peluang ini nongol, dan biasanya nongol ini waktu marketnya lagi panik gitu loh. Disitulah peluang nongol. Dan disitulah kita punya kesempatan untuk outperform. Ya, saya termasuk orang yang tidak percaya pasar efisien. Pasar itu efisien saya sangat tidak percaya. Artinya kalau pasar itu efisien, saya nggak bisa dapat Mercy harga Avanza lagi, nggak bisa dong. Mercy harga Mercy, Avanza harga Avanza. Jadi saya sama sekali tidak percaya dengan pasar itu efisien. Selalu ada Pak ya? Selalu tidak efisien ya. Karena kalau dia efisien nggak bisa dapat lagi dong saya saham Mercy yang dijual harga Avanza. Nggak bisa dapat ya. Jadi saya percaya pasar itu tidak efisien. Demikian. Oke, nah tadi kita udah banyak bahas tentang saham. Saya pengen tahu nih Pak, kan di era digital sekarang teknologi udah tinggi banget, ada beberapa peluang-peluang lain yang di luar saham. Nah Pak Keng Hong sama Pak Yos, itu ada investasi di luar saham gak sih? Yang tangible atau intangible, mungkin lukisan, mungkin properti, mungkin apapun itulah. Ada gak tuh? Mungkin dari Pak Yos dulu. Kalau saya nyoba, cukup banyak sih yang saya coba ya kan. Di luar saham saya coba investasi di lukisan, sampai sekarang masih di jam tangan juga, di properti juga, ya. Banyak sekali yang saya udah coba, kecuali kripto. Saya belum pernah coba kripto sampai sekarang ya. Tapi dari semuanya yang saya coba tetap paling menguntungkan di saham sih sampai sekarang. Kalau yang tadi disebutin di luar saham, lukisan, properti segala macam, mana yang menurut Bapak itu paling menarik nih, paling menggairahkan juga nih? Ya, sebetulnya saya banyak hoki di properti sama di lukisan sih ya. Oke. Cuma again yang namanya lukisan itu kita harus pegangnya jangka panjang banget gitu loh. Seberapa panjang tuh Pak? Oh saya bisa sampai 15 tahun. Oh 15 tahun? Cuma memang kenaikannya luar biasa sih gitu loh. Kira-kira berapa persen? Saya pernah beli lukisan itu harganya cuma 350 juta 15 tahun yang lalu. Tahun kemarin saya jual itu hampir 5,5 M. Buset. Gila ya. Cuma ya mesti sabar gitu. 15 ya kan? tahun itu. 15 tahun lo nunggunya lo. Ya kan? Oke. Mesti sabar aja sih. Sama lah properti juga begitu. Harus jangka panjang. Gak liquid ya. Kita harus punya holding power yang cukup gitu loh. Kalau enggak bisa gak kuat gitu. Tengah jalan bisa nyerah sih. Dan quite tricky, gak bisa cut loss atau take profit kapan aja kan. Gak kayak saham. Kalau saham kan kalau kita salah wah bisa cut loss gitu loh. Kalau ini susah gitu loh. Gak liquid. Oke. Lukisan juga gak liquid. Menarik. Kalau Pak Keng Hong? Kalau Pak Yos investasi di lukisan, saya nggak bisa bedain lukisan bagus sama lukisan jelek. Jadi saya nggak bisa. Ya. Kalau Pak Yos beli jam tangan, saya takut pakai jam tangan mahal. Takut tangan saya dibacok. Nah ya itu minusnya kali ya. Saya masih pakai jam tangan Seiko nih. Sudah saya pakai dari tahun 2005. Ya, jadi saya nggak invest. Itu ada sentimental value-nya atau gimana tuh Pak? Dipakai dari 2005? Bukan, masalahnya ini jam tangan gak rusak-rusak. Dibuang saya. Ini Seiko maksudnya sponsorin kita ya. Kalau properti Pak? Properti ada sedikit. Tapi itu cuma berbentuk villa. Misalnya saya punya villa di Puncak. Jadi kalau saya mau panas di Jakarta, saya tinggal di sana, istirahat di sana. Tradingnya tetap dari Puncak. Tradingnya dari Puncak tuh Pak ya? Oh bisa. Saya dari Omaha aja bisa beli saham kok. Ya, pakai itu. Pakai
WhatsApp call yang gratis, internet hotel lagi kan. Kalau saya mau ke Bandung, saya bisa tinggal di Bandung, di atas gunung. Rumah saya tingginya 1190 dari permukaan laut. Ya. Jadi jam 12 siang pun masih dingin. Ada sedikit. Kenapa saya tidak berinvestasi di tempat lain? Karena bagi saya saham is the best choice. Saham is the best choice. Ini prinsip saya. Yang saya yakini. Tapi apa yang saya yakini ini masih belum dipercaya oleh 99% masyarakat Indonesia. Mereka masih taruh uangnya di bank, dibelikan properti dan lain-lain. Jadi saya tidak berinvestasi di tempat lain karena di kepala saya sudah tercantum saham is the best choice. Oh, ekstremis berarti ya Bapak ya. Ekstremis. Radikal. Investor saham radikal benar-benar 100%. Saham is the best choice. Tadi udah sempet disinggung sedikit tuh Pak Yos juga soal kripto gitu. Wah, ada view nggak tuh Pak Yos mengenai kripto? The big Itu buzzword. Itu is it an investment gitu ya? Itu kita mesti ngelihatnya kalau menurut Pak Yos gimana nih? Good, bad, atau kita masih mesti banyak belajar aja gitu? Atau gimana Pak? Iya, harusnya jangan nanya saya salah soalnya gitu ya kan. Saya kagak invest di kripto ternyata salah gitu. Tapi sebenarnya begini, kalau saya tuh problem saya dengan kripto adalah gini, saya tahu bahwa ini instrumen yang sangat populer sekarang ya kan, anak-anak milenial banyak banget, yang bukan hanya milenial sih sebenarnya ya kan, even yang generasi yang di atasnya juga banyak yang ikutan main di kripto. Kalau saya lihat driver utamanya adalah karena apa yang bikin kripto ini menarik adalah karena volatility-nya itu sedemikian dahsyatnya ya kan, sehingga banyak orang yang bisa make money dalam waktu singkat gitu loh. Ini menurut saya attraction yang utamanya ada di situ ya kan. Semua orang kepengen sekali cepat kaya gitu loh ya kan. Cuma ya again gitu, saya kadang-kadang saya ingat gitu loh perkataannya Warren Buffett. Dia bilang some things just take time. You cannot produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Ya kan? Jadi kadang-kadang saya selalu berpikir gitu bahwa kalau di dalam otak saya, kalau kita mau kaya itu harus ada proses. Ya kan? Saya nggak percaya ada orang yang bisa kaya tiba-tiba dalam waktu sekejap bisa kaya gitu loh. Problem saya dengan kripto adalah begini. Saya nggak ngerti gitu loh yang namanya kripto ini apa. Underlying-nya itu seperti apa gitu loh. Ya kan beda gitu loh. Kalau saya suka perusahaan Apple misalnya. Kalau saya beli sahamnya Apple, saya memiliki sebagian dari bisnisnya. Saya tahu persis produknya bagus, saya tahu persis company-nya itu sangat inovatif, saya tahu persis manajemennya punya track record yang luar biasa. Ya kan? Kalau saya beli saham Apple hari ini, setahun 2 tahun kemudian pasti akan bertumbuh. Karena mereka akan keluar dengan inovasi-inovasi baru, ya kan, dan lain sebagainya. Perusahaan juga balance sheet-nya sehat sekali, nggak punya utang dan lain sebagainya. Sementara kalau saya beli kripto, saya nggak tahu bentuknya seperti apa, ya kan? Dan di dalam otak saya 1-2 tahun kemudian jadinya apa gitu loh. Sama juga kan, tetap begitu-begitu aja gitu loh, nggak berubah gitu loh. Berarti untuk harganya bisa naik, saya harus bisa mengharapkan ada orang lain yang nggak tahu bagaimana caranya mau beli somehow harganya lebih tinggi dari harga saya. Iya kan? Cuma itu harapan saya gitu loh. Beda sama saya beli saham Apple. Saya beli saham Apple, saya tahu persis gitu loh. Company-nya akan berkembang terus dan saya bisa tumbuh bersama company-nya. Itu problem saya sih. Cuma saya salah sih ternyata. Wah, ini kalau pakai ngong nih pasti tidak cocok sama kripto nih rasanya. Pasti. Tapi saya tidak berinvestasi di kripto, tapi saya tidak menyesal. Saya tidak berani berinvestasi di kripto karena kalau saya beli saham, ada perusahaan yang menyertainya. Ya, ada perusahaan. Misalnya saya beli Gajah Tunggal, ada pabrik bannya yang terbesar di Asia Tenggara menyertainya. Tapi kalau saya beli kripto, nggak ada asetnya, ya kan? Bagi saya tidak mau berinvestasi di yang high risk high gain. Saya nggak mau. Yang high risk high gain saya nggak mau. Saya maunya yang low risk high gain. Itu saya baru masuk di situ, low risk high gain. Yang bisa rugi punya saya nggak mau masuk. Ya. Low risk high gain, kenapa?
Coba bayangin kalau ketika saya beli Indika Energy, nilai buku per sahamnya 1.600, harga sahamnya yang di bursa cuma 1.100, ya kan? Itu kan cuma price to book nggak sampai 0,1 loh, 0,06 gitu. Sekarang saya tanya, kalau saya beli Indika, itu high risk high gain bukan? Bukan, pasti itu low risk high gain. Udah nggak bisa rugi, bisa untung punya. Gitu. Jadi saya selama ini berinvestasi, saya nggak akan beli kripto karena itu high risk high gain buat saya. Saya beli di saham itu karena low risk high gain. Yang low risk high gain saya mau masuk, kalau yang high risk high gain nggak mau. Gitu. Oke, wah tadi kita udah ngomongin banyak ya tentang saham, investasi segala macam. Nah, ini saya pengen coba drawback dikit nih. Tentang filosofi hidupnya Pak Keng Hong sama Pak Yos. Jadi yang pertama yang pengen saya tanya ini kan Bapak berdua udah berkecukupan ya. Top 1% di Indonesia, udah pasti itu. Nah, Bapak tuh merasa cukup gak sih sekarang? Apakah bakal pengen lebih lagi? Dan lebihnya tuh ada batas gak sih? Itu gimana tuh? Siapa dulu yang jawab? Dari Pak Keng Hong. Saya rasa hidup saya sekarang sudah sangat cukup. Ya. Dengan saham yang saya miliki, uang yang saya miliki, tentu hampir semua yang saya ingini bisa saya dapatkan. Ya, jadi sudah happy aja. Sudah cukup menurut saya. Karena saya tidak mau berfokus kepada apa yang belum saya miliki. Kalau saya berfokus kepada apa yang saya tidak miliki, hidup saya jadi susah terus nanti. Ya. Saya mau hidup saya senantiasa happy, senantiasa bersyukur dengan apa yang sudah saya miliki. Saya cukup dengan apa yang sudah saya miliki sekarang. Saya merasa hidup saya jadi happy. Saya tidak mau kepengen lebih lagi. Kalau dikasih lebih lagi ya nggak apa-apa, tapi udah segini ya. Masa nolak sih. Ya nggak nolak. Jadi kalau investasi saham harganya nggak naik juga udah nggak apa-apa gitu sekarang. Tapi saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa ada perusahaan company yang bagus harga murah tuh sahamnya nggak naik. Nggak percaya gitu. Makanya saya masih beli PNLF hari ini. Sebagai pembeli yang terbesar tuh nomor 1 hari ini masih beli. Ya. Karena saya termasuk orang yang tidak percaya ada company yang bagus dan murah, terus harga sahamnya nggak naik, nggak percaya. Gitu. Itu nggak mungkin tuh. Oke, pokoknya Pak Keng Hong udah merasa cukup, tapi kalau misalnya ada bonus lagi ya boleh. Wah, puji Tuhan, ada yang dikasih bonus lagi. Dikasih rezeki lagi sama Tuhan, masa tolak. Iya, sekarang hampir semua yang saya ingini saya bisa dapatkan kok. Ya ngapain ya sudah cukup. Oke, kalau misalnya Pak Yos? Kalau dari segi materi, jelas kayaknya udah cukup lah ya. Ya kayak Pak Keng Hong bilang kalau dikasih lebih ya alhamdulillah ya kan, tapi sekarang ini udah cukup. Apakah ada batasnya? Mungkin itu susah di ngomongin ya, tapi kalau ditanya apa yang saya masih mau lagi gitu sekarang, sebenarnya kalau dibilang apakah saya udah happy banget sekarang, tapi kalau apakah ada yang masih mau dicapai? Masih ada. Saya itu punya cita-cita dari dulu kepengen bisa ngajar. Oke. Cuma sampai sekarang belum timingnya masih belum cocok ya kan, sehingga itu salah satu cita-cita saya yang belum tercapai. Saya kepengen sekali bisa ngajar, bisa berbagi ilmu dengan orang-orang lain ya kan, supaya apa yang saya ketahui ini bisa dinikmati oleh orang-orang lain juga gitu loh. Itu sih yang saya kepengen sebenarnya. Oke, passing on the knowledge ya, sama experience. Pak Yos punya cita-cita mau mengajar. Mau ngajar. Saya nggak punya cita-cita mengajar, tapi mengajar terus. Selalu, setiap saat. Saya sudah menjadi dosen tamu di Prastia Mulia 10 tahun. Ya. Saya sudah mengajar dari Universitas Syakuala di Aceh, diundang sampai ke Papua. Oh, dimanapun itu. Iya, jadi saya muter terus dari Sumatera Utara ke Medan, Sriwijaya, Universitas Jambi, Universitas Universitas Lampung, turun lagi di Banten, Universitas Ki Ageng itu kan, Tirtayasa itu, Universitas Negeri, terus di ITB aja mungkin udah 5 kali, terus muter sampai ke
Samratulangi itu di di Manado ya, Universitas Kelabat, di Palangkaraya sampai ke Papua loh. Jadi Bapak punya cita-cita, tapi gue gak punya cita, tapi ngajar terus. Berbagi terus. Ya, dari Aceh sampai ke Papua Pak. Ya. Oke. Tapi sekarang kalau mau mengajar sebenarnya Pak Yos dengan teknologi Zoom sekarang nih jauh lebih ini loh Pak. Bisa lebih sederhana, lebih gampang kali ya sekarang ya malah ya kalau mau ngajar ya. Iya. Dengan podcast saya sebenarnya juga ngajar sih ya Pak ya. Iya. Iya kan? Ya, jadi kadang-kadang kayak podcast gini saya ada senangnya juga gitu loh, karena bisa berbagi pengalaman dengan audience ya kan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi gitu loh generasi orang yang lebih menjadi muda. kaya. Yeah. Mantap. Nah, saya waktu itu pernah baca riset dari Daniel Kahneman. Dia tuh Nobel Prize, menang Nobel Prize in Economics. Dia bilang uang bisa membuat kalian bahagia up to a certain point. Dibilang risetnya dia tuh di Amerika ya, 1,2 miliar. Pendapatannya itu bisa membuat kita bahagia. Setelah dari situ, itu gak memberikan kita kebahagiaan tapi satisfaction. Nah ini kan pasti Pak Keng Hong sama Pak Yos, dua-duanya udah pasti lebih dari segitulah pendapatannya. Apakah itu yang dirasakan? Apakah bahagia atau enggak dengan pendapatan sebanyak ini atau enggak tuh? Sebenarnya kayak saya bilang tadi, kalau dari segi materi kayaknya sih udah cukup lah ya. Cuma kalau kita invest itu sekarang mungkin motif utamanya bukan soal duit lagi kali ya. Oke. Lebih ke arah personal satisfaction bahwa istilahnya tuh kan gue yang bener lo yang salah. lebih kayak gitu kali ya. Jadi ada bilang. Iya gitu loh. Jadi untuk membuktikan bahwa kita nih bener cara kita mikir gitu loh. Ya kan itu ada satisfaction yang tersendiri sih menurut saya. Oke, tapi Pak Yos happy gak dengan hidup? Saya happy banget. Banget ya kan. Kalau saya terus terang kadang-kadang berasa bahwa ya kadang-kadang kita ngelihat bahwa life can be very short, ya kan. Right. Jadi sekarang ini saya coba bagaimana caranya saya bisa enjoy saya punya life lebih dari sebelum-sebelumnya. Saya kepengen travel lebih banyak, ya kan. Kepengen olahraga lebih sering, spend time with the family juga lebih sering. Itu yang saya kepengen sih sekarang. Itu terasa semakin mahal tuh Pak ya? Terasa semakin mahal gitu loh. Ya. Spend time sama family dan semuanya itu ya. Jadi coba menikmati hidup lah gitu. Oke. Itu yang kadang susah tuh Pak. Iya. Iya kan. Nah kalau misalnya Pak Keng Hong? Menurut saya uang itu tidak bisa membuat kebahagiaan. Oke. Kalau uang bisa membuat kebahagiaan, maka yang paling bahagia di dunia ini Jeff Bezos. Jeff Bezos, karena dia orang terkaya, iya. Dan kalau dia orang yang paling bahagia kan nggak mungkin dia bercerai dengan istrinya. Kalau uang bisa membuat seorang bahagia, maka yang paling bahagia Bill Gates. Tapi cerai juga. Nah, ya kan. Dia yang paling bahagia kan, dia paling kaya kan. Tapi ternyata kalau dia memang paling bahagia kan dia juga nggak bercerai. Menurut saya ya kita bisa berbahagia kalau kita punya hati yang selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, puas dengan apa yang kita miliki. Tadi saya lihat Pak Yos itu punya banyak keinginan, tapi dia nggak bisa lakukan karena dia sibuk sebagai seorang fund manager, ngurusin klien banyak, punya perusahaan, banyak yang dia urusin. Saya bisa melakukan itu semua, kenapa? Saya kan sleeping shareholder, gak ada kerjaan. Disuruh mengajar langsung berangkat. Ya kan? Ayo, ada undangan di Universitas Syakuala, berangkat. Ayo ke Papua, berangkat ke Papua. Karena saya gak punya kerjaan, sleeping shareholder. Ya. Jadi beda Pak Yos dengan saya bukan hanya banyak uang, tapi saya banyak waktu. Okay. Karena gak ada yang saya kerjain kan. Jadi saya gak punya kerjaan, sleeping shareholder, jadi gak punya kerjaan. Ke kantor nggak punya kantor, karyawan satu pun nggak usah diurusin, klien satu pun nggak ada, nggak usah harus dilayanin, bos juga nggak ada, nggak ada yang kasih target ke saya kan. Jadi saya punya waktu luang yang banyak sebagai sleeping shareholder. Beda dengan Pak Yos yang super sibuk karena dia seorang pengusaha kan. Jadi kalau ada undangan, Pak ngajar Syakuala, oke berangkat langsung ke Aceh. Undang ke
Papua langsung berangkat. Kemana Universitas Kelabat di Manado langsung berangkat gitu. Jadi saya mau apa aja bisa. Ya, jadi saya punya banyak waktu luang, banyak sekali. Kalau saya mau ke Omaha, saya tinggal di Omaha sebulan bisa. Mau tinggal 6 bulan juga nggak apa-apa, kan nggak ada kerjaan, sleeping shareholder. Ya. Begitu. Ini follow up question dari tadi pertanyaan saya tuh. Kan tadi Bapak bilang berdua happy sekarang. Nah, ada gak sih momen di mana Pak Keng Hong sama Pak Yos nggak happy dengan keadaan Pak Yos dan Keng Hong, keadaan keuangan sama karir nih? Atau bahkan family, atau bahkan ya personal lah. Pernah gak dengan kekayaan sebanyak ini merasa kok gak cukup ya? Kok gak happy ya? Pernah gak tuh? Saya dulu, kan tadi saya bilang, saya selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki. Nggak pernah saya berfokus kepada apa yang saya tidak miliki. Karena kalau saya memikirkan apa yang saya tidak miliki, jadi hidup jadi susah. Karena saya selalu bersyukur dengan apa yang saya sudah miliki, jadi saya happy terus. Itu ya. kuncinya. Kuncinya gitu ya. Selalu bersyukur dengan apa yang sudah saya miliki. Jadi saya happy terus. Ya. Tapi kalau misalkan uang Pak Keng Hong tiba-tiba 90% hilang, bakal happy atau gak menurut Pak Keng Hong? Tanyaan yang bagus nih. Sebetulnya tahun 2016 juga termasuk krisis buat saya. Ya, krisis buat saya. Karena saham yang saya beli dan uang saya begitu banyak, sahamnya jatuh jadi Rp50. Dari? Pokoknya uang saya banyak sekali. Jadi ya turun. Seperti you bilang hilang 90%. Tapi saya kalau enggak saya susah banget loh. Ya. Tapi saya bisa melewati krisis itu. Saya tidak berfokus kepada kehilangan uang saya yang gede itu. Tapi saya berfokus kepada uang yang masih ada, sisa. Ya, sisa uang saya. Jadi saya happy. Kenapa? Meskipun uang saya hilang 90%, yang sisa 10% ini saya masih kaya loh. Masih lebih kaya dari orang banyak. Kenapa masih susah? Ya kan? Jadi saya mengalami krisis tuh tahun 2016 ya. Ada seorang teman saya dari sekuritas cerita ke saya. Hong, di luaran beredar, kamu bangkrut loh Hong. Ada yang, saya bilang, Her, kamu kan tahu loh Keng Hong gak punya utang. Kalau dia gak punya utang, orang yang gak punya utang bisa bangkrut gak sih? Terus saya juga bilang, Her, nama saya masih tercantum loh sebagai pemegang saham di Petrosi. Kalau saya udah bangkrut, nama saya udah hilang loh. Saya bilang, yuk jangan lihat sekarang tahun 2016, harga saham Petrosi itu 285. Nilai bukunya masih 2.000. Sekarang kan terbukti kan, sekarang 2.700, 2.600. Ya. Dan saya juga ingat ada satu statement, ya bunyinya gini. Kalau engkau kehilangan uangmu, engkau tidak kehilangan apa-apa. Kalau engkau kehilangan kesehatanmu, engkau kehilangan sesuatu. Kalau engkau kehilangan karaktermu, engkau kehilangan segalanya. Wah, saya ingat statement itu. Kalau engkau kehilangan uangmu, engkau tidak kehilangan apa-apa. Oh, saya gak kehilangan apa-apa. Jadi itu tidak membuat saya stres. Jadi saya tetap happy. Karakter jangan sampai hilang tapi ya. Itu segalanya. Jangan sampai hilang. Oke, keren. Kalau kita kehilangan uang kita tidak kehilangan apa-apa. Food for thought. Kalau dari Pak Yos? Saya pikir pasti selalu ada aja sih momen-momen yang bikin kita nggak happy ya. Apakah itu dari sisi kerjaan, dari sisi family, dari sisi lain-lain lah ya. Kalau saya sendiri, terus terang sih orangnya jarang stres. Karena saya selalu berpikir positif. Jadi kalau menurut saya kuncinya adalah kita harus berpikir positif, jangan selalu bereaksi terhadap hal-hal yang kecil-kecil, ya kan, yang akhirnya mengganggu kita punya ritme, ya kan, dan ngerusak kita punya mood gitu loh. So saya bilang pertama-tama berpikirlah positif, ya kan. Jangan punya ekspektasi terlalu tinggi terhadap apapun juga, ya kan. Biasanya kalau kita menjalankan dua itu
kita jarang kecewa dan jarang stres gitu loh. Tapi kalau ditanya kalau hilang 90% uangnya kesel apa enggak? Kesel juga sih pasti. Kesel juga ya kan. Cuma again saya sebagai orang yang berpikir positif, jujur menurut saya gini. Kalau saya selalu yakin kalau uang itu selalu bisa dibikin lagi gitu loh. Oke. Ya kan, cuma masalah waktu aja. Ya kan, jadi kalaupun sampai nih misalnya ya amit-amit, cuma kalau sampai terjadi misalnya krisis lagi atau gimana, uang saya hilang, kekayaan saya turun 90%. Saya pasti akan kesel, pasti akan stres juga sebentaran ya kan, tapi saya yakin saya pasti bisa recover, pasti bisa pulih. Ya kan? Kita harus yakin sama kemampuan kita gitu loh. Ya kan? Dan saya udah melalui bermacam-macam krisis, bermacam-macam turbulensi di pasar ya kan. Buktinya selalu bisa keluar dengan selamat dan malah semakin besar gitu loh setiap kali habis krisis keluar. Bapak tahu dapat keyakinannya itu dari mana, Pak? Dari keluarga kah? Dari pengalaman atau dari mana tuh, Pak? Sebetulnya bukan dari keluarga atau dari mana ya, dari keyakinan terhadap diri kita sendiri sama kemampuan kita sendiri sih. Ya kan, dan kayak saya bilang gitu loh, saya udah ngalamin berkali-kali krisis tahun 98, tahun 2008, 2020 ya kan. Setiap kali habis krisis saya bisa keluar malah bukan hanya seperti sebelum krisis, malah lebih hebat lagi daripada sebelum krisis. Kuncinya kayak saya bilang selalu berpikirlah positif. Saya ingat waktu itu saya pernah dikasih nasihat sama Pak Mokhtar Yadi. Waktu tahun 98, waktu saya udah bingung nih, wah krisis kok kayak begini, saya belum pernah ngalamin krisis seperti itu gitu loh. Satu hari dia datang ke tempat saya ngobrol, dia bilang, Yos kamu tahu nggak, dia bilang, krisis itu dalam bahasa Cina terdiri dari 2 kata, yaitu wei qi, dia bilang, ya kan. Wei itu artinya danger, bahaya, qi itu artinya opportunity atau peluang. Jadi yang namanya krisis itu selalu ada 2 elemen. Elemen pertama ada bahayanya, elemen kedua ada peluangnya, dia bilang ya kan. Jadi dia bilang, coba kamu lihat, dia bilang, dalam setiap krisis selalu ada peluang. Carilah peluang itu, manfaatkan, ya kan. Itu saya selalu ingat, sampai sekarang saya nggak pernah lupa. Makanya buat saya setiap kali krisis, memang permulaannya kesel. Tapi sebenarnya dalam hati kecil saya seneng loh kalau ada krisis. Karena setiap kali ada krisis tuh peluangnya banyak banget gitu loh. Iya kan. Nah, tapi untuk bisa seperti itu kita harus bisa berpikir positif sih. Kalau nggak pasti stresnya lebih banyak daripada excitementnya gitu. Peluangnya malah nggak kelihatan ya. Iya nggak kelihatan. Sama tadi tuh Pak ya, harus bisa berpikir jernih tuh Pak ya. Harus bisa berpikir jernih. Ya. Dan itu dari pengalaman tuh. Itu dari pengalaman dan dari jam terbang terus terang ya kan. Nggak bisa langsung gitu aja ya. Ya di saat kita ngeliat orang-orang pasarnya udah tidak irasional, kita jangan ikutan nama pasarnya, ikut-ikutan irasional gitu loh. Cuma of course orang bilang it's a lot easier said than done ya kan. Ngomongnya gampang gitu loh, prakteknya susah ya kan. Prakteknya bagaimana ya, harus punya jam terbang yang tinggi ya kan. Harus udah ngalamin jatuh bangun berkali-kali ya kan. Harus bisa berpikir positif. Kuncinya di situ sih menurut saya. Oke. Wow keren. Food for thought-nya banyak banget sekarang ya. Oke. Pak Keng Hong, ya kalau ini kan Pak Keng Hong full time investor nih Pak ya. Tadi Bapak udah cerita nih, nggak ada karyawan segala macam ya. Kira-kira rutinitasnya kalau hari-hari, terutama di pagi hari tuh Pak, kayak apa tuh Pak Keng Hong? Jadi sebagai kalau teman-teman yang mungkin baru mau memulai jadi full time investor tuh, biar ada kebayang nih Pak Keng Hong kalau sebagai full time investor, rutinitas paginya kayak apa tuh Pak Keng Hong? Saya biasa bangun pagi jam 6. Habis bangun pagi, saya biasanya ke depan rumah saya. Saya ambil 4 koran. Ada 4 Pak korannya? 4 koran, langganan 4 koran. Emangnya milenial, bacanya HP. Kalau saya tetap orang tua masih baca paper. Biar sebulan cuma 620 ribu aja. Kemudian saya duduk di taman di rumah saya. 4 koran dengan secangkir kopi. Itu yang paling saya nikmati setiap hari. Setiap pagi. Saya gak usah cari informasi, gak usah. Ada jurnalis-jurnalis yang cari informasi buat saya di koran itu. Saya banyak membaca, jadi koran, annual report, laporan keuangan, aksi-aksi korporasi dari perusahaan publik, dari website Bursa Efek Indonesia juga saya baca semuanya. Jadi saya banyak membaca.
Karena bagi saya, orang yang banyak membaca, dia jadi banyak tahu. Orang yang banyak tahu, dia dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran, dekat dengan kekayaan. Membaca adalah sumber inspirasi. Ya. Jadi saya banyak membaca berita, baca laporan keuangan, karena bagi saya kunci sukses dari seorang investor saham adalah membaca laporan keuangan. Nggak ada cara lain. Ya. Demikian Pak. Itu keseharian saya. Mau diterusin gak sampai malam? Itu pagi. Itu biasa sampai jam 9. Jam 9 tuh Pak? Kalau setelah jam 9 biasa saya lihat monitor apa ada saham apa yang saya mau beli atau jual gitu ya. Kalau lihat monitor tuh intens, maksudnya harus lihat terus atau? Kalau saya lagi mau beli saham ya saya lihat. Kalau saya mau jual juga saya lihat. Tapi karena tiap hari beli saham, tiap hari jual saham, jadi lihat terus. Jadi. Tapi itu di rumah. Ya. Jadi yang saya lakukan sebagai seorang sleeping investor, saya biasanya sebut yang saya lakukan tiap hari itu RTI. Yaitu reading, thinking, and investing. RTI. Ya. Reading, thinking, and investing. Oke. Ya. Jadi kalau selesai market tutup, saya biasanya tidur. Gitu. Tidur kan bisa meningkatkan imunitas. Jadi saya tidur 1-2 jam, saya bangun, mandi, makan, reading lagi. Baca lagi annual report, baca lagi buka website Bursa Efek Indonesia, lihat aksi-aksi korporasi, mungkin satu hari ada 300 pengumuman yang harus kita baca. Jadi saya nggak dengar rumor, tapi saya langsung baca. Semua perusahaan publik yang mau melakukan aksi korporasi kan kirim surat ke bursa, dan bursa munculin di websitenya, dan itu saya baca. Jadi kira-kira itu keseharian saya yang saya lakukan RTI, reading, thinking, and investing. Itu pekerjaan seorang investor saham. And sleeping. Sleeping. Saya kalau misalnya sleeping terus malah miskin nanti Pak. Tapi kalau seorang yang sudah memiliki saham wonderful company, Bisa. sleeping adalah yang terbaik, tidur adalah yang terbaik. Okay. Dia bukan hanya bisa membuat seorang investor saham menjadi kaya, tapi juga bisa meningkatkan imunitas supaya terhindar dari COVID-19. Oke. Besok saya resign dari Volix, saya di private investor. Tapi jadi sleeping investor harus punya wonderful company Nah, dulu. itu Kalau dulu. nggak punya, tambah miskin nanti. Oke, saya nggak jadi resign kalau gitu. Kalau Pak Yos? Saya mungkin nggak segaptek Pak Keng Hong gitu. Masih pakai paper. Kalau dia kan baca koran, beneran dibaca koran gitu ya kan. Kalau saya sekarang lebih mengandalkan, karena sekarang kan banyak sekali berita yang dikirim lewat WhatsApp ya kan. Itu kita baca berita di WhatsApp aja udah 1 jam sendiri, pagi-pagi udah habis gitu. Saya biasanya bangun sekitar jam 7 pagi, saya mulai baca-baca berita ya kan dari HP saya. Kemudian saya breakfast, healthy breakfast. Kemudian saya mulai olahraga dulu, ya kan. Okay. Ini agak beda nih, dulu nggak begini, ya kan. Dulu saya kerja sampai jam 11 malam, saya baru makan di rumah jam 11:30, baru tidur jam 2 pagi. Oh. Karena takut ada berita yang saya miss gitu loh kalau dulu. Ya kan. Tapi sekarang agak beda nih, ya kan. Saya bangunnya lebih pagi, tidurnya lebih cepat. Pagi-pagi saya baca berita banyak, ya kan. Kemudian saya makan yang sehat, saya olahraga. Saya baru mulai ketemu orang tuh sekitar jam makan siang. Jam makan siang mulai ketemu orang, mulai networking, ya kan, cari-cari ide, ya kan. Habis makan siang biasanya ke kantor, baru mulai ngelihat monitor saham lah gitu loh. Nah biasanya malam-malam itu saya mereview saya punya portofolio, ya kan. Misalnya saya ada 5 saham gitu hari ini, saya mau review saham A, B, C, D, E, ya kan. Saya suka tuh men-challenge diri saya sendiri. Waktu itu saya beli saham A, kenapa ya? Ya kan. Kalau saham A ini memang story-nya masih bagus dan harganya belum naik, ya kan. Upside potensialnya masih banyak. Kenapa saya cuma punya 5% dari portfolio saya? Kenapa enggak 10%? Kenapa enggak 20%? Atau malah 50% sekalian gitu loh. Ya kan. Dan seterusnya, saham B, ya kan, saham B. Wah ini kayaknya ceritanya mulai berubah nih, fundamentalnya mulai kurang bagus atau bagaimana gitu loh. Kok masih ada di portfolio saya, kenapa nggak dijual aja gitu loh. Nah itu saya rutin tuh,
Saya review portfolio saya challenge diri saya sendiri ya kan. Kenapa masih pegangin ini, kenapa nggak digedein, kenapa nggak dikecilin, kenapa nggak dijual, kenapa nggak dibeli lebih banyak lagi seperti itu. Itu rutinitas saya kira-kira seperti itu sih. Oke, a lot of thinking to yourself ya berarti ya Pak ya? A lot of thinking, ya a lot of thinking. Ya, Okay, kita analyzing. harus review, harus ingat-ingat kenapa dulu kita beli, apakah semua faktor fundamentalnya masih intact seperti dulu, apa gimana, apakah ada perubahan apa gimana. Banyak ngaca berarti ya? Ya, tapi samalah kira-kira kayak Pak Keng Hong, banyak baca, banyak dengerin berita. Reading, thinking, and investing, Iya, RTI. RTI. Sama kurang lebih ya. Jangan kembar ya? Diem-diem nih. Iya. Mau nggak mau harus lah, itu sih nggak mungkin kita bisa kayak begini kalau nggak banyak baca, nggak banyak mikir gitu loh. Iya. Tetap harus banyak baca dan banyak mikir sih. Oke, nah menurut Pak Keng Hong sama Pak Yos, apa sih bedanya anak muda sekarang sama anak muda zaman-zamannya Pak Keng Hong? Ada gak? Bapak ngeliat gak ada perbedaan atau enggak? Kayaknya anak muda sekarang itu mereka kalau saya lihat ya lebih Oke, good thing atau bad thing itu? It can be good, it can be bad. Double-edged sword. In a way mereka jauh lebih cepat bereaksi terhadap ide-ide baru, ya kan? Kalau zaman kita dulu mikirnya panjang bener gitu ya kan, baru bereaksi. Kalau sekarang mereka cepat sekali bereaksinya gitu loh. Mungkin karena ada faktor teknologi juga, ya kan? Kalau dulu informasi itu nggak seperti sekarang gitu. Kalau sekarang kita mau cari info apa gampang aja di HP ada, ya kan? Di internet ada semua gitu loh. Kalau dulu kan nggak begitu ya kan. Tapi mereka kalau saya lihat rata-rata mereka reaksinya jauh lebih cepat gitu loh terhadap ide-ide baru dan mereka berani mencoba gitu loh. Itu apa karena pengen hasil yang lebih instan ya Pak? In a way yes, kayak saya bilang tadi bahayanya adalah Pengen cepat. sering sekali mereka cuma ikut-ikutan doang gitu loh sebenarnya. Mereka nggak benar-benar ngerti apa yang mereka beli ya kan. Tapi karena semuanya pada beli ya udahlah. Ini karena ini kayak udah jadi kayak lifestyle gitu loh. Kalau kita nggak beli kayaknya nggak cool gitu ya kan. Jadi ya udahlah akhirnya ikutan beli juga semuanya gitu loh. FOMO. Fear of missing out. Iya. Saya banget itu Pak. Lagi belajar nih, makanya sekarang saya di sini untuk belajar. Biar nggak ke PHP sama Dogecoin lagi nanti. Kalau dari Pak Keng apa yang dilihat? Kalau saya lihat milenial yang zaman saya dulu, ya mungkin seperti saya, gaptek ya. Kan dulu zaman saya itu kan belum ada komputer. Nggak seperti milenial sekarang kan mereka menguasai teknologi, medsosnya juga jago, semuanya yang berhubungan digital teknologi udah jago-jago semua deh. Ya jadi bedanya seperti itu, mereka menguasai teknologi. Kalau yang milenial yang dulu ya tidak menguasai karena udah zamannya udah berubah. Tapi menurut Bapak plus minusnya apa untuk tetap being old school? Ya mereka dapat informasi sangat cepat sekali, mereka bisa belajar dari teknologi, dari dia punya komputer, dari HP, semua dia bisa belajar. Sedangkan milenial yang dulu susah banget kalau mau belajar, kan nggak ada Google, nggak ada YouTube begitu. Belajar sesuatu sulit sekali. Kalau sekarang mau belajar apa aja bisa, gampang gitu. Tapi mungkin itu jadi lebih sabar kali ya Pak. Hah? Dengan anak muda zaman dulu dengan tidak adanya teknologi jadi lebih sabar. Menurut Bapak benar gak? Sementara kayak saya jadi lebih pengennya instan aja. Gitu ya. Bukan gak sabar, jadi kurang begitu pinter, apa-apa gak tahu. Kalau sekarang kan jadi apa-apa tahu. Ya tinggal tanya aja Google, lihat di YouTube, jadi apa aja tahu ya, pinter ya sekarang. Sekarang pinter. Kalau sekarang yang zaman dulu kurang pinter. Belajar apa-apa susah. Kalau nggak salah anaknya Pak Keng Hong sekolahnya kan IT Pak ya? Yang satu IT. Yang satu IT malah ya? Iya, yang satu lagi teknik mesin. Waduh. Baru lulus, bulan Maret yang lalu baru lulus dari Universitas Indonesia. Ya. Nggak anaknya putranya Pak Keng Hong nggak menyuplai apa namanya gadget gitu. ke Pak Keng Hong. Aplikasi-aplikasi. Gitu. Saya kalau ada persoalan itu selalu nanyanya karena saya ini gimana gitu, selalu bertanya ya. Kalau nggak ada mereka ya saya sangat gaptek sekali, apa-apa nggak tahu ya. Punya WhatsApp pun didaftarin, WhatsApp diajarin, semua diajarin anak saya ya. Tablet ada Pak di rumah?
Maksudnya pakai Hong nggak pakai? Kalau kayak ini kayak tablet gitu? Enggak. Saya cuma punya HP, punya laptop tua yang udah 11 tahun. Enggak rusak-rusak. Iya. Jadi apa tuh? Hebat juga laptopnya Pak. Merek Acer. Buat lihat saham aja tuh di rumah. Udah 11 tahun enggak rusak-rusak. Mau dibuang sayang ya pakai terus dah sampai rusak tapi enggak rusak-rusak. Begitu. Itu pun bisa lihat harga saham di laptop semua anak saya yang installin yang bisa. Windows berapa tuh Pak? Enggak tahu. Kan gaptek. Sampai sekarang ya. Saya ngetik di komputer aja nggak bisa loh. Oh diketikin atau gimana Pak? Kalau gitu minta tolong anak saya ketikin ya. Saya seumur hidup belum pernah email. Ya. Jadi dulu waktu saya kuliah kan belum ada komputer. Sekarang udah ada komputer nggak mau belajar. Jadi begitu. Memang nggak ada keperluan sih kan saya bukan pengusaha seperti Pak Yos ini kan mesti bisa segalanya. Kalau saya kan klien nggak punya. Jadi siapa yang mau di-emailin gitu kan. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih untuk menutup ya. Satu pesan untuk generasi millennials yang lagi mau memulai investasi. Atau yang udah mulai. Pesan buat generasi muda nih Pak. Iya. Buat investasi. Tips pesan apapun itu lah Pak. Tentu saja kita harus tahu apa yang kita beli. Ya. Jangan pernah beli kucing dalam karung. Jangan pernah kita beli saham karena dengar tukang pom-pom, influencer. Jangan. Ya. Jadi kita harus tahu apa yang kita beli. Ya. Karena Tuhan itu maha pengampun. Tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Sekali. Bursa tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Tentu dia harus cari uang sebanyak-banyaknya. Milenial itu harus cari uang sebanyak-banyaknya. Hidup hemat dan sederhana. Dan sisanya uangnya itu dibelikan saham. Tapi bukan saham gorengan. Harus beli wonderful company. Kalau itu dia lakukan, dia berpotensi bisa memiliki uang 100 miliar dolar. Karena contohnya udah ada kan. Warren Buffett dengan berinvestasi di saham, dia sampai memiliki uang 100 miliar dolar. Ya. Kalau Warren Buffett bisa, kenapa kamu gak bisa? Keren. Dari Pak Yos. Mungkin kalau saya udah banyak sekali bicara sama teman-teman, banyak yang minta advice ke saya. Kalau saya lihat kesalahan utama investor pemula, ya itu biasanya mereka tuh selalu menunggu the right time untuk mulai investasi. There is no such thing as the right time to invest, ya kan? Menurut saya the right time to invest is always now, gitu loh, ya kan? Kalau kita coba tunggu-tunggu timing yang tepat, akhirnya nggak bakalan mulai investasinya. Jadi advice saya pertama adalah mulailah berinvestasi secepat mungkin, ya kan? Karena in the long run yang namanya investasi itu selalu hasilnya lebih bagus dibandingkan dengan bunga deposito. Itu satu. Ya. Kedua, advice saya adalah begini. Yang namanya investasi itu lebih kayak kita lari maraton, bukan kita sprint 100 meter. Ya kan, jadi kita harus punya napas panjang, ya kan, jangan sampai di tengah jalan kita kehabisan napas, terus nggak bisa lanjut lagi berinvestasi. Jadi kesalahan terbesar orang adalah investment horizon mereka biasanya terlalu pendek, ya kan, mereka kepengen cepet gitu loh, ya kan, sebentar naik jual, ntar turun beli lagi, ya kan, trading gitu, in out, ya kan. Menurut saya dari pengalaman saya sendiri ya kan dan mungkin dari pengalaman Pak Keng Hong juga gitu loh. Hasil yang paling optimal itu kalau kita berorientasi jangka panjang. Jadi kalau saya bilang advice saya adalah kalau kita mau benar-benar mulai berinvestasi, coba dipikirin jangan mikir sebentar-sebentar mau take profit gitu loh. Kalau kita lihat Warren Buffett ya kan, dia itu hasil returnnya dia per tahun tidak hebat-hebat banget. Mungkin kalau kita lihat compound rate-nya itu cuma sekitar 18% kali, ya kan. Tapi dia bisa konsisten selama puluhan tahun gitu loh. Dari dia mulai tahun 60-an mulai berinvestasi sampai sekarang, ya kan. Dan kita harus ingat, kalau kita bisa menghasilkan 25% aja setahun,
setiap 3 tahun uang kita itu double loh. Ya kan? Jadi nggak usah yang muluk-muluk gitu loh. Cari perusahaan yang bagus, saham yang bagus, ya kan. Kalau kita bisa dapetin gain 25% per tahun aja, setiap 3 tahun uang kita itu double. Oke. Kira-kira gitulah. Power of The compounding. power of compounding. Iya. Berarti ini kayak cinta Pak ya. Kita nggak bisa 100% ready sebelum kita ya udah jalanin dulu. Iya, kayak mau nikah kan selalu begitu kan. Rasanya, aduh, ready gak gitu? Ya gak pernah ready sih kalau ditanya begitu ya kan. Selalu ada aja gitu yang bikin kita ragu kan. Ya kan. Hajar aja dulu saya bilang. Ya. Jalanin dulu ya Pak Jalanin dulu. Benar. Oke, semuanya thank you untuk Pak Keng Hong. Thank you juga untuk Pak Yos Warengkuan. Thank you juga untuk Pak Oli. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak di sini. Semoga apapun yang tadi kita obrolin bisa menjadi inspirasi untuk calon-calon investor, orang-orang yang udah invest di pasar modal, dan siapapun kalian yang menonton ini. Thank you.